Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arumulan Alfurqoni dari kelas B2, Prodi PLB, NIM 211F10352, semester 2. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pendidikan anak disabilitas tunalaras yang diampu oleh Bu Sugihartati, SPD, MPD. Di sini saya akan membahas tentang faktor penyebab anak tunalaras. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab utama seseorang mengalami ketunalarasan. Daniel P. Halahan dan teman-temannya berpendapat, terdapat 4 faktor utama yang menjadi penyebab ketunalarasan, yaitu faktor biologis, patologis hubungan keluarga, pengalaman tidak menyenangkan di sekolah, dan pengaruh lingkungan atau budaya yang negatif atau buruk. Berikut ini penjelasan dari keempat faktor-faktor yang menjadi penyebab ketunalarasan tadi. Yang pertama, faktor biologis. Perilaku dan emosi seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam diri sendiri. Faktor tersebut yaitu keturunan atau genetik, neurologis, faktor biokimia, atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut. Faktor biologis dapat terjadi ketika anak mengalami keadaan kurang gizi, mengidap penyakit, psikotik, dan trauma atau disfungsi pada otak. Yang kedua adalah faktor keluarga. Faktor dari keluarga yang dimaksud adalah adanya patologis hubungan dalam keluarga. Menurut para ahli, yaitu tanpa disadari hubungan dalam keluarga yang sifatnya interaksional dan transaksional sering menjadi penyebab utama permasalahan emosi dan perilaku pada anak. Pengaruh dari peraturan, disiplin, dan kepribadian yang dicontohkan atau ditanamkan dari orang tua sangat mempengaruhi perkembangan emosi dan perilaku anak. Yang ketiga adalah faktor sekolah. Ada beberapa anak mengalami gangguan emosi dan perilaku ketika mereka mulai bersekolah. Pengalaman di sekolah mempunyai kesan dan arti penting bagi anak-anak. Gladwell dan teman-temannya dan Thomas dalam Trianto Peristiwaluyo mengungkapkan bahwa kompetensi sosial ketika anak-anak saling berinteraksi dengan perilaku dari guru dan teman sekelas sangat memberi kontribusi terhadap permasalahan emosi dan perilaku. Ketika seorang anak mendapat respon negatif dari guru dan teman sekelasnya saat mengalami kesulitan dan kurang keterampilan di sekolah tanpa disadari, anak terjerat dalam interaksi negatif. Anak akan berada dalam keadaan jengkel dan tertekan yang diakibatkan dari tanggapan yang diterimanya baik dari guru maupun teman sekelasnya. Yang keempat adalah faktor budaya. Daniel P. Halahan dan teman-temannya menuliskan, yang dimaksudkan adalah standar nilai-nilai perilaku anak didapat melalui tuntutan-tuntutan maupun larangan-larangan dan model yang disajikan oleh kondisi budaya. Beberapa budaya dapat memengaruhi perkembangan emosi dan perilaku anak, misalnya yaitu contoh tindak kekerasan yang diekspos media seperti televisi, film, maupun internet. Penyalahgunaan narkoba yang seharusnya sebagai obat medis dan penenang, gaya hidup yang menjurus pada disorientasi seksualitas, tuntutan-tuntutan dalam agama, dan korban kecelakaan nuklir maupun perang.
Sebab-sebab anak menjadi tunalaras secara garis besarnya dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, diantaranya yaitu yang pertama, faktor psikologis, yaitu gangguan tingkah laku yang disebabkan terganggunya faktor psikologis. Terganggunya faktor psikologis biasanya diwujudkan dalam bentuk tingkah laku yang menyimpang, seperti abnormal fixation, agresif, regresif, resignation, dan concept of discrepancy. Yang kedua, faktor psikososial, yaitu gangguan tingkah laku yang tidak hanya disebabkan oleh adanya frustasi, melainkan juga ada pengaruh dari faktor lain, seperti pengalaman masa kecil yang tidak atau kurang menguntungkan dalam perkembangan anaknya. Yang ketiga, faktor fisiologis, yaitu gangguan tingkah laku yang disebabkan terganggunya proses aktivitas organ-organ tubuh, sehingga tidak atau kurang berfungsi sebagaimana mestinya, seperti terganggu atau adanya kelainan pada otak, hyperthyroid, dan kelainan syaraf motoris. Yang kedua, saya akan masuk ke sejarah pelayanan pendidikan anak tunalaras. Faktor penyebab tidak lagi memandang dari aspek genetik atau lingkungan semata, melainkan memandang dari berbagai sudut keilmuan yang beragam dan dilihat dari faktor internal maupun eksternal. Lembaga-lembaga yang menangani anak tunalaras banyak berdiri seperti lembaga konsultasi dan bimbingan, perkumpulan ahli-ahli kesehatan mental, sekolah khusus dan kelas khusus, baik yang berasrama maupun yang tidak berasrama. Upaya penanggulangan atau pendidikan tidak hanya menekankan pada upaya kuratif dan represif, melainkan juga upaya preventif. Ali tidak hanya terbatas pada psikolog dan psikiater, tapi melalui pendekatan multi ahli seperti guru PLB, social worker, dokter umum, dokter anak, speech therapist, teacher counselor, dan sebagainya. Mulai tahun 1960-an, model pendekatan dalam pendidikan lebih jauh berkembang, yaitu munculnya beberapa model pendekatan pendidikan bagi anak tunalaras, yaitu pendekatan psikoanalisa, dikembangkan Berkowitz dan Roman, pendekatan psikoedukasional, dikembangkan oleh Long, Morse, dan Neumann, pendekatan humanistik yang dikembangkan oleh Denison, Grossman, Knobloch, dan Goldstein, pendekatan behavioristik yang dikembangkan oleh Hans Werner Strauss dan Herbert Quay. Sejarah pelayanan pendidikan anak tunalaras di negara Indonesia tidak banyak diungkapkan, karena kenyataannya belum begitu berkembang sampai saat sekarang. Tidak seperti di negara-negara barat. Perkembangan di negara Indonesia tidak terlepas dari sejarah perkembangan di Eropa, khususnya negara kincir angin Belanda. Hal ini maklum karena negara kita selama 350 tahun dijajah negeri tersebut,